prinsip yang kedua adalah bahwa Islam itu wajib difahami dan diamalkan dengan utuh. Itu yang kedua. Jadi bukan cuma bersih, Islam itu harus juga difahami dan diamalkan dengan utuh. Maksudnya apa? Maksudnya harus difahami dan diamalkan dengan utuh, maksudnya apa? Jadi nggak boleh sepotong-sepotong, nggak boleh. Ini yang bikin masalah nih. Islam maunya yang ini saya mau, tapi yang ini saya nggak mau. Sudah, makanya Islamnya jadi rusak. Karena cuma sebagian-sebagian doang yang diamalin. Nggak boleh ya. Kita sudah paham ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ayat yang masyhur. Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Jadi nggak ada perintah Allah yang memerintahkan kita, wahai umat Islam, amalkanlah Islam separuh-separuh. Nggak ada begitu. Wahai umat Islam, amalkanlah Islam sebagian-sebagian. Nggak. Kita itu harus masuk secara totalitas mengamalkan Islam. Lihat kaitannya ayat ini. Setelah Allah mengatakan masuklah ke dalam Islam secara totalitas, kemudian diikuti dengan kata-kata jangan ikuti langkah-langkah setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Kenapa? Ya, karena setan, sifat dasar setan itu adalah hanya mau mengamalkan perintah Allah yang cocok-cocok saja. Itu sifat setan. Suruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau, tapi minta panjang umur mau. Dia doa sama Allah, qala andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Itu mau, doa sama Allah mau. Giliran disuruh sujud sama Nabi Adam nggak mau. Itulah setan. Sifat setan itu hanya mau mengamalkan Islam, hanya mau mengamalkan perintah Allah sebagian-sebagian, sesuai hawa nafsunya saja. Itu sifat setan. Jangan ikut langkah setan. Ya, jadi artinya apa? Artinya siapa saja yang ngajak kita mengamalkan Islam separuh-separuh, itu artinya dia setan. Nah, kasih tahu gitu, dasar setan gitu. Pokoknya kalau ada yang ngajak kita ngamalin Islam separuh-separuh gitu, nggak usah takut, biar dia sadar, dia paham. Masa saya setan? Iya, memang begitu, setan itu sifatnya. Setan tuh cuma mau ngamalin Islam separuh-separuh. Dan Allah bilang apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Artinya jangan ditemenin, jangan dibela, jangan didukung. Siapa saja yang ngajak kita ngamalin Islam separuh-separuh, itu musuh kita. Itu setan, itu musuh. Harusnya begitu umat Islam. Ini udah tahu ngajak kita ngamalin Islam separuh-separuh, masih ditemenin, masih dibela, masih didukung yang kayak gitu. Nah, inilah dia ya. Kenapa sih kok di Indonesia yang mayoritas Islam ini, Indonesia mayoritas Islam, kenapa sulit menegakkan syariat Islam? Kenapa? Karena temannya setan nih temannya. Itu jadi soal. Gak taunya temannya setan semua. Coba kita temannya tuh orang beriman, nggak bisa kalau temannya orang beriman. Jadi itu yang harus difahami. Kalau pengen masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan ikuti setan. Setan nggak usah diikuti, musuhi, harus dibenci. Ya. Kemudian di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 150 sampai ayat 151. Ya. Kedudukan orang yang mengamalkan Islam sengaja seperti ini. Di dalam surat keempat ayat 150 sampai 151 diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka bermaksud untuk memisahkan antara berhukum kepada Allah dan berhukum pada Rasulnya, dipisah-pisahkan sama mereka semua hawa nafsunya. Wa yaquluna, sambil mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami hanya mau iman kepada yang sebagian dan kami tolak sebagian yang lain. Sengaja bersikap seperti itu, ya,
wa yantahidu baina dzalika sabila, bahkan mencari jalan-jalan sendiri untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka di ayat 151-nya Allah katakan status hukum orang seperti itu adalah ulaika humul kafiruna haqqan, inilah orang kafir yang sebenarnya. Iya, walaupun masih ada sebagian daripada amalan Islam dia kerjakan. Coba lihat sekali lagi, ini sering dibaca ya, bab tentang nawakidul iman tuh sering dibaca, bab tentang pembatal keimanan. Salah satu poin pembatal keimanan adalah membenci syariat Allah. Siapa yang benci kepada syariat Allah, batal imannya, meskipun yang dibenci cuma satu. Nah gitu loh ya, syariat sholat dia suka, syariat puasa dia suka, syariat haji ya, syariat infak dia suka, ada satu syariat dia benci. Cukup membenci satu syariat, batal imannya, kafir. Makanya di dalam ayat ini orang beriman sebagian, kafir sebagian, kafir disebut. Jadi kalau orang mau beriman, berimanlah yang benar. Kalau mau kafir, kafir sekalian. Jangan iman sebagian, kafir sebagian, rugi, hukumnya kafir juga, gitu loh, ya kan? Hukumnya kafir juga, rugi. Jadi iblis itu dihukumi kafir gara-gara menolak satu syariat. Cuma menolak satu syariat iblis itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hal ini ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis itu dihukumi kafir gara-gara menolak satu syariat. Gara-gara menolak satu syariat, tidak mau sujud kepada Adam, dihukumi kafir. Apalagi yang ditolak syariatnya banyak. Hudud tolak, kisos tolak, rajam tolak, apa jihad ditolak, sudah lengkap kafirnya. Jadi harus utuh, memahami dan mengamalkan Islam harus utuh. Nah ini bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya adalah bahwa dalam mengimani, para jamaah sekalian, dalam mengimani kitabullah, dalam mengimani syariat, wajib mengimani 100%. Ya, wajib mengimani 100%. Seluruh syariat Allah pasti baik, pasti benar. Ini prinsipnya. Dalam diri seorang muslim itu harus tertanam dengan kuat. Di dalam dirinya ada keyakinan 100% syariat Allah semuanya pasti baik, pasti benar. Gitu. Nggak boleh ada cuma 90%, 80%, nggak boleh. Harus 100%. Seluruh syariat Allah pasti baik, pasti benar. Meskipun apa? Meskipun kadang-kadang ada yang kita nggak ngerti, kok ada syariat kayak begini ya. Akal kita belum nyampe, belum bisa paham. Harus kita yakin itu baik, itu benar. Karena syariat ini datang dari yang maha tahu, yang goib, yang nyata. Bayangkan, yang ilmunya meliputi alam raya, yang ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita belum paham, jangan dipaksa-paksa sesuai logika kita. Kitanya yang harus tunduk kepada syariat, harus yakin. Contoh, bayangkan, coba baca surat Al-Baqarah ayat 216. Bayangkan ada syariat kayak begitu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu membunuh. Coba, gimana? Coba. Pikiran kita gimana? Ya berperang, membunuh, sama saja. Diwajibkan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu membunuh atau berperang. Coba kira-kira kita memahami logikanya gimana? Kok ada syariat kayak begini? Bayangkan, diwajibkan berperang. Ya berperang itu ngebunuh. Apa berperang itu cuma ledek-ledekan doang? Gitu. Mana ada berperangnya? Gitu. Itu bukan berperang kalau ledek-ledekan doang. Bukan jihad ya? Jadi kalau jihad orang masih bisa ngeles. Kalau ini mau ngeles apa lagi? Ya kan? Jihad ntar orang ngeles. Kalau dibilang kutiba alaikumul jihad, jihad kan nggak mesti perang. Gitu dia bilang. Nah kalau ini mau diterjemahkan apa lagi coba? Oh itu membunuh hawa nafsu maksudnya gitu kan? Ngeles lagi kan? Ya kenapa begitu? Ini kalau orang nggak paham, dia tolak. Wah ini agama apa ini? Agama ngajarin pembunuhan gitu loh, ya kan? Hadis Rasulullah menyatakan apa?
Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas. Bayangkan ada hadis kayak begitu. Aku diperintah oleh Allah untuk membunuh manusia. Coba gimana? Ada hadis kayak begitu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai dia mau bersyahadat, ya, menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan mengakui Muhammad Rasulullah. Fa'asamu minni dima'ahum amwalahum illa bihaqil Islam. Baru darahnya dilindungi, baru hartanya dilindungi kalau dia mau bersyahadat. Kalau tidak, aku diperintahkan untuk memerangi, membunuh mereka. Coba gimana? Ada dalil kayak gitu. Terus kita paksa-paksa nih, kita nggak paham, wah ini apa sesuai. Nah itu dia, nggak boleh begitu, kufur kita. Ada satu syariat saja diragukan, kita ragu, kita benci, atau kita perolok-olok, batal iman kita. Wajib mengimani 100%. Seluruh syariat Allah pasti baik, pasti benar. Kenapa Allah wajibkan kepada kita berperang? Ya, kalau kamu tidak berperang, kamu akan diperangi. Nah itu masalahnya, ya. Itulah hikmahnya. Karena kalau kamu tidak berperang, kamu diperangi. Karena ini adalah sifat dasar kehidupan. Sifat dasar kehidupan itu adalah pertarungan. Selama ada kehidupan, akan selalu ada pertarungan. Kalau sudah tidak ada pertempuran, maka tidak ada lagi kehidupan. Itu harus paham. Sifat dasar orang kafir tidak pernah suka dengan keimanan. Orang kafir akan selalu memerangi kita, baik memerangi secara fisik maupun secara nilai. Gak ada orang kafir ridho sama keimanan. Gak ada. Jadi kalau kalian tidak memerangi mereka, kalian pasti diperangi. Coba sadar gak? Sadar gak sih kita nih sekarang sebenarnya sedang diperangi? Sadar gak? Ya kan? Diperangi secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Ada yang diperangi secara materi, betul-betul. Dipaksa disuruh mengamalkan demokrasi. Bayangkan, dipaksa disuruh mengamalkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Ini kalau menolak, langsung diembargo, langsung diboikot, langsung turun invasi militer. Sadar gak kalau kita diperangi? Gak ada hidup tidak ada pertempuran. Eksistensi hidup itu adalah pertempuran. Maka kalau kamu tidak mau berperang, kamu pasti diperangi. Makanya orang-orang Palestina itu, kalau kita kasihan sama mereka, dia bilang terbalik, salah, kamu gak usah kasihan sama kami, tenang aja. Di Palestina ada jihad, kami aman. Kami ini kasihan sama anda di Indonesia, gak ada jihad di Indonesia. Islam ini habis nih lama-lama gak ada jihad. Itu ketika ada orang Palestina datang ke Indonesia, kita sampaikan, kita ikut sedih, berduka. Dia bilang, wah salah anda gak usah kasihan sama kami, tenang aja, di kami ada jihad. Islam eksis, di sana ada jihad. Saya kasihan sama orang Islam di Indonesia, gitu deh. Di Indonesia nggak ada jihad, ya kan? Ini Islam bisa habis ini di Indonesia. Yo, bayangkan, ya. Jadi terbalik ternyata. Eksistensi hidup itu akan adanya pertempuran. Orang yang nggak suka bertempur pasti kalah, pasti tersisih. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi mengimani harus 100%. Lihat, mengimani harus 100%. Nggak boleh mengimani tidak sempurna. Adapun dalam mengamalkan, nah ini baru. Adapun dalam mengamalkan, mana yang kita mampu, ya kan? Yang sudah mampu kita amalkan, yang belum mampu ya belajar, berusaha. Jadi beda ya antara mengimani dan mengamalkan. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan mengamalkan. Kalau mengimani 100%, gak boleh ada yang diragukan, ditolak atau kita lecehkan. Tapi kalau mengamalkan sesuai kemampuan. Ya. Sholat mampunya gimana? Mampu berdiri ya berdiri, gak mampu berdiri ya duduk. Mampunya gimana? Gak bisa duduk, tidur. Nah, gitulah syariat. Syariat itu sesuai kemampuan. Puasa mampu laksanakan, gak mampu bayar fidyah atau bayar nanti di hari lain. Nah gitu. Jadi mampunya bagaimana? Itulah syariat. Mengamalkannya sesuai kemampuan. Yang penting jujur, yang penting jujur. Itikaf juga gitu. Nggak mampu full 10 hari. Ya udah, bisanya apa? Sesaat, sebentar, berapa hari, berapa jam, nggak apa-apa. Semampunya. Yang penting jujur, jangan malas-malasan. Nggak boleh. Kalau kita sengaja malas-malasan itu yang salah. Sebenarnya mampu maksimal, kita nggak maksimal. Jadi prinsipnya mengimani itu wajib 100%, tapi mengamalkan sesuai kemampuan. Perhatikan di dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat yang ke-16.
Di dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Lihat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semaksimal yang kamu bisa. Ya, sesuai kesanggupan. Nah, ini yang ngerti sesuai maksimal masing-masing kan yang paling ngerti diri kita masing-masing. Kita dituntut apa? Kejujuran. Udah maksimal atau belum? Udah sesuai kesanggupan kita apa belum? Gitu. Maka bertakwalah kamu sesuai kesanggupan semaksimal yang kamu bisa. Caranya gimana? Wasma'u wa'ati'u. Maka dengarkan dan taati. Dengarkan dulu, dengarkan biar dapat ilmu, pemahaman. Udah paham? Laksanakan. Nah, baru bisa mengamalkan semaksimal mungkin. Ini gimana mau ngamalin semaksimal mungkin? Dengerin aja kagak mau. Ya kan? Umat Islam tuh dengerin aja nggak mau, apalagi suruh ngamalin. Ini problem di masyarakat. Kalau dengerin musik mau dia, kalau dengerin yang maksiat mau, suruh dengerin bagaimana pemaparan ayat Allah agak nggak mau. Umat Islam berat telinganya, makanya susah, nggak punya ketaatan. Ya, kadang-kadang nggak bisa mendengar. Ya, datang tapi nggak mau dengar. Ya, kita pikir paham, anggung-anggung, enggak, dia lagi ngantuk. Kita pikir lagi paham. Jadi, atau kadang-kadang ribut sendiri. Susah, nggak mau dengerin. Ya, padahal kalau untuk pengen punya ketaatan maksimal, dengarkan yang baik, dengarkan maksimal, fokus, serang, nanti bisa. Orang yang udah dengerin aja kadang-kadang belum bisa ngamalin, apalagi nggak mau dengerin ya.